antar organisasi. Nah, sebelum masuk lebih lanjut lagi, lebih awal saya akan menjelaskan yang namanya konsep organisasi. Nah, pengertian yang dari organisasi ini yaitu adalah kumpulan orang-orang di suatu wadah atau tempat yang mana orang-orang tersebut ingin mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan komunikasi organisasi ini adalah suatu disiplin studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi dalam komunikasi antara organisasi, yaitu di sini dalam definisi komunikasi antar organisasi yaitu menurut tiga para ahli. Yang pertama yaitu komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapaikan tujuan yang sama melalui jenjangan ke depannya dan pembagian tugas. Dan yang kedua yaitu komunikasi organisasi adalah sarana di mana manajemen mengorganisasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang tersebut. Yang ketiga yaitu komunikasi dalam suatu organisasi yang kita ketahui yaitu adalah di mana pengiriman dan penerimaan berbagai pesan dalam suatu organisasi dalam kelompok yang formal atau yang senantiasa kita lakukan dalam bersama maupun yang informal dari suatu organisasi yang kita kerjakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi dalam komunikasi. Oke, selanjutnya di mana pencapaian tujuan suatu organisasi memerlukan komunikasi, di mana proses komunikasi memungkinkan anggota organisasi bertukar informasi dengan menggunakan suatu bahasa atau simbol-simbol yang biasa digunakan secara umum, di mana komunikasi mempunyai dua fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Nah, hal tersebut ada dalam pembahasan kami ini. Di mana yang kedua yaitu komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dengan organisasi lainnya. Nah, jadi pada umumnya organisasi sangat bergantung pada komunikasi untuk mencapai tujuannya. Di mana kegiatan-kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi adalah seperti menetapkan tujuannya, membuat dan melaksanakan tujuannya, kemudian mengukur prestasi kerjanya, dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, yang mana di sini yaitu kita melanjutkan yaitu keterampilan berkomunikasi. Adapun dalam suatu bisnis ataupun organisasi yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu membaca, yang kedua itu mendengarkan, yang ketiga itu membuat percakapan yang semenarik mungkin, yang keempat melakukan wawancara terhadap sama pelaku organisasi, yang kelima yaitu berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar, yang keenam yaitu berpidato dan berpresentasi. Yang ketujuh itu menulis surat, memo, dan laporan, di mana kita harus menulis hasil semua keputusan yang kita telah dapat dari komunikasi ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, kami di sini akan menyajikan hasil masukan dari tentang komunikasi antara organisasi. Bella, saya selaku Mas Yoni sebagai ketua organisasi. Saya Udin sebagai bendahara organisasi. Saya Alek Ardiansa, di sini saya selaku bendahara
Ya, menurut saya sangat bagus kalau kita ingin mengadakan yang namanya buka bersama ini. Misalkan kalau kita mengadakan yang namanya buka bersama ini, bisa kita mengeratkan silaturahmi dengan sama Indonesia. Permasalahannya di sini, kalau memang kita ingin mengadakan yang namanya buka bersama ini, kira-kira kita mencari sumber dananya di mana? Sumber dana tidak mungkin juga kan kita mendanai atau minta sama kawan-kawan gitu kan, minta dana berapa itu kan susah gitu. Kalau kita buat proposal atau apa gitu untuk dan biasanya proposal buat dana kita melakukan buka bersama ini. Ya, bagi pada saudara-saudara gimana? Kalau menurut saya sih kita bersamanya tidak mesti kesedaran, kita sederhana saja, tapi kebersamaan yang kita utamakan. Nah itu. Kalau saya kan tentunya kita iuran kecil-kecilan saja, tapi kebersamaannya kita utamakan di organisasi kita ini. Jadi kita berbuat. Ya, kalau menurut ya saya terima kasih menurut pandangan kawan-kawan sekalian kan ya saya sangat terima kasih atas pendapat kalian. Ya, yang saya menurut sini kalau menurut pandangan saya kan ya apa kata Sapir Rahman tadi mungkin tidak iuran saja. Kalau kata saudara kan kita untuk kita proposal saya rasa itu lebih sangat sulit kayak gitu kan karena cuma kita mengadakan masalah hanya yang kecil kayak gitu ya kecil hanya untuk berbuka bersama kayak gitu kan. Yang penting ada Sapir Rahman tadi menjalinkan kebersamaan kayak gitu kan. Nah, mungkin dengan kita iuran aja mungkin kan. Nah, bagaimana cara kita untuk menyusun strategi supaya acara kita itu berjalan gitu terlaksana. Bagaimana menurut Tony atau Hasan Rahman? Menurut saya kalau memang kita mau melaksanakan juga, kita harus memberitahu kepada kawan-kawan semua dulu apakah mereka bersedia ya kan. Nanti setelah mereka yang memang mau ikutan di buka bersama pada kita semua, baru kita tentukan nanti tempatnya di mana, waktunya kapan dan berapa. Misalnya kalau memang kita iuran juga berapa uangnya ya kan? Supaya jelas. Iya. Gimana? Kalau menurut saya sih nanti dari organisasi kita ini kita juga mengundang organisasi lain. Kemudian kita list dulu nama-namanya siapa yang mau ikut. Nanti setelah itu baru kita anggarkan berapa dana kita ini, terus berapa iurannya. Nanti baru kita umumkan. Iya. Kalau menurut Hasan, Menurut saya sih sependapat sama Rahman sama Tony kan kita beritahu dulu kan sama teman-teman kita gitu kan. Kita ingin melakukan ini kan dan kita juga harus apa tuh pencatatan juga kan berapa tuh uang yang harus dibuka ya. ya kalau menurut saya ya benar sependapat juga dengan kawan ini kan. Tapi saya perlu bertanya ke sini apakah kita dari prodi ekonomi syariah adakah yang mengadakan dari HPS mengadakan dari untuk jurusan kita ekonomi atau organisasi yang internal atau eksternal kita undang juga kayak gitu atau gimana? Kalau menurut saya lebih baik ya kita mengadakan itu sesama ekonomi saja. Karena apa? Di sini kan juga kita memperkirakan yang namanya sesama kita ekonomi. Kalau kita ingin mengadakan yang mengundang organisasi lain, misalnya seperti IMA, PAI, PGMI atau PIAW, itu nanti kita masuk ke ranah BEMA lagi. Nah, itu lain jalan kita lagi. Kalau kita namanya MPS ekonomi ini, kita susah saja untuk yang namanya MPS ekonomi. Ya saya paham contohnya pasti kita di sini fix bahwa kita berada ini kita tentukan untuk prodi kita saja untuk berbuka sama berarti kita tentukan aja nanti kapan jadwal harinya dan biaya dan iuran masing-masing gitu ya kita tentukan. Kira-kira tempatnya di mana kira-kira kalau kita sama? Atau kita adakan di musola style atau ada di luar mana gitu? Luar kampus gitu kita buat. Nah, gimana? Menurut saya mungkin diadakan langsung mungkin di warung makan. Jadi semua sudah ada di situ, kita juga bisa aja lagi tinggal kita iurannya itu berapa. Oh ya, Oh, gitu ya? ya kalau saya sudah mendengarkan berarti kita tidak usah kesana gitu karena mendengar ada gitu ya. Berarti kita tinggal mencari warung dan tempat strategis yang agak murah lagi gitu kan, karena kita tahu kawan-kawannya perekonomian gimana kan, termasuk saya juga gitu kan. Berarti kita tentukan tempat yang utamanya dengan uang iuran yang betul-betul yang berkemampuan
kawan gitu kan, tidak terlalu mahal atau maksa. Jadi juga kayak gini kan kita tahu lah bahwa kita kan kawan-kawan kita tahu tidak semua kawan mempunyai kendaraan gitu kan. Nah, jadi kita ada nih strategi grup yang tidak mempunyai kendaraan itu kita jadi kumpul satu tempat, bisa kita pergi sama-sama ke sana kan yang tak punya kendaraan. Jadi bisa kita telepon kawan-kawan yang punya kendaraan langsung bisa disebut kayak gitu kan. Nah, bagaimana Pak? Bagus. Cuma sedikit usulan ya. Kita kan kalau mengadakan bersama ini kalau hanya makan aja kan itu asalnya tidak ada nilai dalamnya, tidak ada yang kita dapat. Bagaimana kalau dalam buka bersama kali ini kita ada yang namanya catatan rohani biar kita semua pulang di membawa ilmu sedikit. Ya bagus. Bagaimana Pak? Betul sekali. Ini dimana di situ sebelum berbuka itu kita adakan dulu siraman rohani, ceramah dari mungkin kita salah satu dosen atau dari program ekonomi kesehatan kita. Iya. Tapi kalau kita misalnya ada siraman rohani itu kan agak susah. Kalau kita di luar, kalau di luar kan tidak kita aja yang makan di situ kan. Kalau belum itu agak susah. Kalau mungkin kalau di misalnya di stay di musola stay bisa kalau kita Ya kan kalau menurut saya di mana menurut saya ya di mana tempatnya kan tidak masalah menurut saya. Jadi kan ya saya ngerti apa dari hasil tadi kalau di warung itu kan bukan kita aja yang makan di situ. Tapi kalau kita mau makan di situ bisa tidak masalah juga kan. Kenapa? Kita model besok kita mau buka puasa atau hari ini kita rolling kalau mau makan kita minta tempat kayak gitu kan. Nah, kita minta tempat lokasinya. Kami mau mau di sini ada sedikit mau selamatan atau kayak gitu buka bersama gitu kan. Booking kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa sebelum-sebelumnya kita bilang sama orang punya atau orang yang punya rumah makan gitu kan. Nah, mungkin bisa gitu kan. Kalau belum lagi kan makanan kita bawa lagi. Nah, kan kalau di situ kan kita tinggal besar aja lagi kan. Nah, gimana? Usulan sedikit untuk bayar. Ini kan ada permasalahan sedikit nih. Kalau memang kita mengadakan yang namanya di rumah makan, kan otomatis kan mengganggu kepada orang lain. Karena kan ada kegiatannya. Bagaimana kalau kita hindari permasalahan ini? Kita adakan aja misalnya di rumah asal. Makanan itu kan kita tunjuk anggota-anggota kita yang lain untuk memesan makanan. Ini kita jemput makanan itu bawa ke rumah asal. Rumah asal. kalau kita pesan dulu ya. Ya kalau menurut saya tidak masalah itu ya man. Karena kita tuh bagus saja karena cuma di sini permasalahan kita tadi kan tanya dulu kepada orang yang punya rumah apakah mau gitu kan, tidak meributkan dan tidak memberatkan. Kalau saya bisa aja. Kalau alasan ya kalau saudara alasan itu dia mau gitu kan ya kita setuju aja karena itu lebih bagus lagi kan. Nah, Karena kan kalau ada rumah ini kan kita leluasa mengadakan kegiatan ya juga. kita tidak mengganggu orang di sekitar. Misalnya ada mau mendapatkan agenda apa lagi selain tempat ini kan bisa ya. Ada ganggu. Waktunya pun kita tidak tak terfokus, jadi mau kapan waktunya mau panjang mau pendek kita bisa gitu kan. Oke, jadi dari sekian banyak pembahasan ini, jadi tadi kan mengadakan acara buka bersama. Jadi pertama kita Adakan rumah asal. rumahnya di mana di rumah Di rumah asal. Oke, selanjutnya iuran kira-kira berapa dulu untuk pertamanya dulu? Perkiraan kita dulu. Start 25.000. Oke, 25.000 pertama ya. Selanjutnya hari kita lakukan kan mungkin bisa saja atau pas puasa kelima, puasa Nah ini kan ya benar saya kan mungkin kalau puasa pertama atau puasa di mana orang banyak pada kampung ya puasa sama keluarga gitu kan. Jadi mungkin ada sebagian juga orang